Hai Sobat Pembelajar, sampai kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ini. Ide yang kreatifmu, yang brilian, tentu bukan hanya saja sekedar ide. Maka kita perlu turunkan, kita perlu eksekusi dengan bantuan orang-orang yang solid dan handal. Sebagai startup owner, kamu harus bisa mencari orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kompetensi yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itulah esensi dari sebuah tim dalam startup. Bagaimana membangun tim yang solid dan kompak? Kita dengarkan video berikut ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Salam. Oke, to start up, kita coba analisa ya, kira-kira apa sih sebenarnya basic yang sering ditanyakan oleh para pemilik bisnis pertama kali ketika mereka memiliki ide. Tentu tidak bisa sendiri. Mereka membutuhkan tim, membutuhkan orang-orang yang mendukung perjalanannya, langkahnya untuk dapat mewujudkan impiannya. Maka rekrutlah orang-orang yang mampu untuk menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan besar dengan solid. Bagaimana timnya? Bagaimana orang-orangnya? Tentu identifikasikan diri kamu. Bagaimana kemampuan kamu, knowledge, dan expertise yang kamu miliki. Carilah orang-orang yang tidak sama kapasitas dan kompetensinya dengan kita tentunya. Carilah orang-orang yang memiliki keterampilan berbeda, memiliki passion yang berbeda, tetapi memiliki tetap track arah perjalanan yang sama. Dengan begitu, kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Diversity is sweet, diversity is rich, dan membuat kita tim akan menjadi lebih bersinergi. Membuat inovasi yang lebih bisa dikatakan kaya dengan nuansa-nuansa inovasi yang lebih baik. Jangan lupa buat semacam pola yang dapat memotivasi tim kita untuk terus bersinergi, terus berenergi, dan tetap menjadikan tujuan perusahaan ini menjadi yang prioritas. Berikut ini adalah tahapan yang biasanya dilalui oleh startup owner dalam merekrut tim yang solid. Kita perlu tahu juga bagaimana identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menyokong perjalanan startup yang akan berlanjut di masa yang akan datang. Buat rekrutmen, kenali teman-teman dekatmu, ukur passionate mereka, dan bagaimana semacam chemistry yang terbentuk di antara kalian semua. Lakukan validasi, mulai untuk berbicara, berdiskusi, dan mencapai klik di antara kalian semua. Boarding, bicara konsep, bicara perjalanan, visi, misi, dan bagaimana kemudian bentuk yang kamu akan tawarkan untuk membangun startup yang akan kamu impikan. Bangun tim, buat bonding, bicarakan, dan energikan seluruh motivasi dan keinginan dari semua founder dan co-founder untuk mencapai target yang dimiliki oleh startup. Buat evaluasi, buat feedback, dan lakukan continuous improvement. Let's take a look at what is the profile, the ideal profile for the team member. Untuk mencapai kesuksesan, pastikan your team member punya passion, they passionate, memiliki skill yang variatif, dan bisa saling melengkapi. Bisa beradaptasi karena lumrahnya startup memiliki agility yang sangat tinggi. Banyak perubahan, dinamis, dan selalu harus mau belajar. So, keep your team learning dan biasakan dan berkomunikasi dengan yang sangat baik antar anggota tim. Jadikan pekerjaan dalam satu tim ini adalah sebuah kolaborasi yang begitu baik ya, seperti orkestra, bisa saling memberikan pelengkap satu dengan yang lainnya, bisa saling memberikan harmoni dan mencapai tujuan menuju startup yang sukses. Selain itu, pastikan bahwa tim member selalu belajar, terbuka, berkomunikasi secara terbuka,
turbulensi dalam sebuah tim itu adalah hal biasa dan harus dikomunikasikan dengan egaliter, dengan sesuatu yang tanpa beban, karena tim adalah satu yang saling bahu membahu satu lain, hands in hands. Apresiasilah tim kamu kalau misalkan mereka memiliki prestasi. Jangan sungkan untuk memberikan apresiasi, reward, baik sifatnya yang verbal atau non-verbal atau bahkan yang bersifat monetary value. Lakukan continuous learning, tidak pernah berhenti belajar, fleksibel, organik, dan mudah untuk menerima sesuatu hal yang baru. Pastikan kamu sebagai founder memiliki visi yang jelas, memiliki tapakan dan stages yang jelas untuk mencapai kesuksesan startup yang. Berikut ini adalah struktur standar yang biasanya diadopsi oleh sebuah startup. Ada seorang CEO yang membawahi co-founder, ya kita sebut sebagai founder. Mereka memiliki kapasitas untuk mengabstraksi beberapa konsep-konsep, visi, misi, memiliki kita bisa katakan pandangan yang jauh ke depan dan berusaha untuk menjadikan startup ini tinggal landas dan menjadi pemilik ide yang inovatif. Perlu ditopang oleh co-founder yang lainnya tentunya. Kita sebut saja CFO. Mereka yang sangat ahli dalam bidang akuntansi atau keuangan, menjaga berbagai macam program-program dalam startup ini untuk sesuai dengan tracknya secara akuntabilitas dan finansial. Bagaimana kemudian resources finansial ini dapat dioptimalkan, inilah kira-kira yang akan mereka handling. Selanjutnya adalah Chief Technology Officer. Jelas bahwa sebuah startup biasanya umumnya mereka berbasis teknologi. Mereka memiliki kapasitas untuk dapat mengoptimalkan teknologi, adopsinya, dan enhancement-nya untuk dapat memberikan layanan terbaik pada pelanggan. Yang lain adalah yang mungkin agak berbeda, yaitu adalah Chief Growth Officer yang mampu untuk memboosting startup untuk dapat bertumbuh lebih cepat, bahkan dengan menggunakan skala eksponensial. Struktur yang standar lainnya biasanya sangat common ya, seperti Chief of Marketing Officer, Chief of Operational Officer, itu juga bisa menjadi satu supplementary untuk dapat dijadikan sebagai struktur di bawah founder. Yang jelas, founder dan co-founder mereka hand in hand, mereka bergenggaman tangan untuk meluncur, melaju, dan sampai pada tahapan tinggal landas. Sobat pembelajar, berikut ini saya berikan semacam alat untuk dapat membantu kita menginventarisasi sumber daya yang dapat kita optimalkan terkait human resource, terkait dengan tim yang akan kamu bangun. Kamu dapat menanyakan siapa sih diri kamu, kemudian apa saja kapasitas, dan listing down apa saja yang kemudian menjadi kekuatan dari seorang founder. Kemudian kita dapat menanyakan juga bagaimana sih dan apa yang kemudian kamu kuasai. Selain itu, apa juga yang kamu kuasai, apa saja yang tim kamu harus backup, kamu harus bisa melengkapi apa-apa keterampilan dan knowledge yang kemudian dapat membantu kamu. Siapa-siapa saja orangnya, apa-apa saja knowledge dan keterampilan yang mereka miliki, dan ini akan membantu kamu untuk mendapatkan siapa personel yang terbaik dan siapa yang akan menjadi your family, yang menjadi team member yang terbaik untuk menuju startup yang berhasil.